Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil kalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadan hatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu bapak yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dega gak ada kami nama kasir ribu ada sengadina ada syukur simaka ruli sirajana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riga wang kata nama si wangi dari Allah Ta'ala papinya memega khususnya papinya matepe engkai di dalam karuan dan atita dan alhamdulillah. Ya kumakui waktu wewe dega aga jama-jama kami nama kasih sengadina indro. Itu yang luar biasa. Ya lu bisa lain ibu bapak kita hadir pada budak-budak dari bulana Allah Ta'ala di gaya katai itu pada mailok sampai ribu Allah Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita patut bersyukur? Ada jaminan Rasulullah. Ya kau kata umat dapu-dapu ngamakui mencari ilmu Allah hafat bihimul malaika. Di sekitar kita ini ada malaikat yang banyak turun dari langit menjadi saksi bahwa kita sedang membicarakan ilmu Allah. Yang ketiga, kenapa kita patut bersyukur? Di akhirat nanti kita semua ini akan menjadi saksi dan kita bisa menjadi pembela di hadapan Allah. Yang kotaku angkari palongan taman neraka angka saat ini maka ada tempat tamu puan neraka kurang kasih bawah oki masjid al-hidayah al-hidayah turunnya menghadiri pengajian. Jadi kotaku mati ki mati ibu bapak utama ki surga sampana ikurit kagagan loki menguluk ipungan lata lama kadamagi deh kagak saharudi nasi bawa tak biasa di masjid al-hidayah dan kita bisa memberi syafaat. Makanya bersahabat berteman dengan orang-orang baik itu luar biasa daripada timpah kandang pak domi video si bawah lebih apa kan yang luar biasa. Karena manusia itu begini. Manusia itu Prof. Hamdan mengatakan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu ada manusia daun katanya. Manusia daun itu ketika datang angin jatuh. Ketika musimnya berganti, daunnya berganti. Orang yang di sekitar kita juga begitu. Banyak orang di sekitar kita, ya aku makasih kesini pak kalinuangi pak depi. Tapi aku mah jajah sifat kita doang tak dilatasi di sini. Yang kedua ada manusia ranting. Manusia ranting itu ya kok angin becu ide tahap apa. Tapi ketika datang angin yang luar biasa langsung runtuh patah. Di sekitar kita ada manusia yang seperti itu. Tinggal kita kaji siapa yang modelnya seperti itu. Dan yang luar biasa insya Allah kita semua yang selalu menghadiri majelis taklim. Ada namanya manusia akar kata beliau. Manusia akar itu dan mudah-mudahan kita semua ada di situ. Apapun yang menerpa kita dia tetap ada untuk kita. Tidak akan berpaling dari kita itu manusia. Jadi insya Allah
kehadiran kita di tempat ini akan mendapatkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah, para kuam bagi ia dapat mengatakan kemancaji sahabat dan sabari dapat kita kibati pengalat ala si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum saya masuk di tafsir, saya tidak perlu memperkenalkan diri di tempat ini karena saya dari kecil dulu ada guru saya Pak Galib. Ada. Oh. Angkat tuh. Jadi ada juga guru saya. Setahu saya beliau bukan orang sini. Orang sini tapi tinggalnya. Pak Galib itu guru saya di pesantren sejak kelas 1 sanawiyah. Setiap musim tani beliau selalu panggil saya tanam padi. Makanya saya jagoan dulu tanam padi. Jadi setiap beliau mau tanam padi, kan dulu masih istilah gotong royong. Saya selalu dipanggil. Jadi sejak kecil saya selalu masuk gotong royong. Dan saya beberapa kali bawakan khutbah Pak Imam itu saudara saya, kenal baik sama saya. Beberapa kali bawakan khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Mungkin satu-satunya masjid yang sering saya datangi karena ada ya sahabat saya, beliau almarhum. Sebelum saya lanjut, mari kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah niatnya untuk saudara saya almarhum Pak Sudirman. Beliau adalah sahabat saya dan lewat beliau setelah agak-agak dewasa sampai sudah menikah, lewat beliau saya sering masuk pondok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke kajian kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Haja Maryam tadi, bahwa setiap Rabu terakhir di setiap bulan ya, itu jadwal saya, jatah saya di majelis ini dengan kajian tafsir ya. Dan itu pekerjaan berat buat saya. Beda kalau kita dengan ceramah bebas saja di melumpau. Tapi di majelis ini setiap hari Rabu terakhir itu adalah kajian tafsir. Jadi saya mesti baca kitab dulu, baca buku dulu, baca beberapa tafsir Al-Quran baru saya datang. Jadi kalau saya tidak siap untuk datang, tak datang. Baik Bapak, jadi kajian kita hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi, ayat 263 sampai 265 saya maksimalkan supaya tidak lama kita selesai. Tafsir ini sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun, sudah hampir 20 tahun yang lalu. Dan juz amma sudah selesai, juz 30 itu selesai, kemudian juz 1, juz 2 selesai. Nah, sekarang masuk juz 3. Dan kita sudah berada di juz ketiga. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur yang berkah sehingga kita bisa terus lanjut dan kita bisa terus bersama-sama sampai kajian tafsir ini selesai 30 juz. Jadilah kita ahli tafsir 30 juz. Amin. Baik Bapak, ayat yang sudah dibacakan tadi, maka Ibu Allah Ta'ala qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Rilanna yiwi ayat sampai 265 itu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang
sedekah yang berbicara tentang fadilah berinfak. Dan di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan betapa luar biasanya sedekah itu, betapa luar biasanya infak itu, sampai bisa menjadi obat, bisa menyembuhkan orang yang tadinya buta, langsung bisa melihat kembali. Nah, di ayat ini qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'ruf wa maghfirah, ini dua akhlak mulia bagi kita ketika kita mampu melaksanakan itu. Jadi dalam ini, ayat ini ada dua akhlak mulia. Apa itu? Qaulun ma'ruf wa maghfirah. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Jadi kumawarekadaki ibu bapak, yang keluar dari mulut kita hendaklah kata-kata yang baik. Jangan suka memaki, jangan suka mencerca, dan seterusnya. Apalagi terhadap suami ibu ya. Jangan suka memaki suami, jangan suka membentak suami. Paham ya? Amin. Karena istri yang suka bentak suaminya lebih keras suaranya daripada suaminya. Dik mi panamati, nadik natama. Ini dua kata. Makanya kita hindari. Makanya mungkin mengatakan qaulun ma'ruf. Berkata-kata yang baik itu tanda imannya orang kuat. Jadi kalau engkau tahu mak bicara makas sarai mati dapat diri atin na tahu aja na takutana makanya kata pok dia tahu maya. Maka dia minta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lihat. Nigi tau masang yalena matappa ripo ngala ta'ala andrangi as-surimundi palyakul khairan aw liyasmut. Tarui na puada ada tungangi ada madicingi yade ka amakko bawan no. Jadi ko de gaga ada madici tulip pau ibu bapak ajak tu nak pau selesai persoalan. Jika ada masalah itu, jika ada masalah timbul di muka bumi ini ketika orang yang kudin lima bicara ganjar, bicara deceng, suruh imam mekko, dia tidak masalah tuh. Karena kumatoro sebenarnya dalam beragama bu, ya. Ya kau kan di Palawangan tadi dulu lima sempajang, dia dulu lima puasa, dia dulu lima sedekah aja nah. Tapi aja tuh tak pugau dosa. Nah sabaya ko day kung lay makamala naliwa egan na dosata yakingi. Jadi ya ko day itu lay masempajan day itu silahkan aja na tas sempajan. Tapi dengan catatan aja tetap pugau dosa. Karena amal itu nanti akan ditimbang dengan dosa yang kita lakukan. Jadi ya ko day itu gagal dosata. Itu kagak amalan tadi kagak persoalan, tinggal kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kan maka dia buat anak rakyat. Idza lam takun milhan tuslih fala takun subaban tufsid. Idza lam takun milhan tuslih fala takun subaban tufsid. Yakudi mulai mancaji panjewe perasai mana ngina sunasui namo agak tanasu namo bale bau lupu tanasu ya kude gaga pak dina teka rasane namo ulawat tanasu kene ni tawi panje teka rasane namo dagi tanasu manu ya kude gaga pak dina teka rasane
Jadi meskipun garam itu murah harganya, tetapi dimanapun dia berada, dia akan memberi rasa nikmat kepada masakan itu. Dan kalau manusia bisa bersifat seperti itu, namun digagah madari napakatuna kita we, tapi dimanapun kita berada kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah manusia luar biasa. Idza lam takun milhan tuslih fala takun subaban tuslih. Yakode mulai mancaji dewi pakai sigimana ngirasana nasu-nasui maka dai pepatana rakyat ajak tunaha muancaji lala macari-pacari itu itu lala genre-genre nang kande natapak pura pustilan lu manariai patungan lili kenapa untuk mengusir lalat itu aja tuh nama jadi lala. Jadi mau lewat PDC aja tuh nama pijak. Tapi kan mulai hilang nanti di panitia masigi ini, mulai hilang ada kuasigi kuya. Ya tuh nanti dia kena sumbang. Ya tuh nanti waktu tuh nang masigi Ya tuh nanti galak nama protes. Masya Allah. Nah kan nasi satu patah narah. Dito nanulay mancaji pat jipir rasay na sunasi mancaji lala siya. Faliyakul khairan awliyas qaulun ma'ruf wa maghfirah. Allah yang kedua dalam ayat ini pemberi maaf. Itu milawat dampeng ibu bapak gampang. Gampang lah itu milawat dampeng. Yang susah itu memberi maaf, makbiri, dan pergi tahu itu yang susah. Kamu dari ini kau kata milau dampak kena tak dampak kena ye wak dampak lagi. Tapi kan dalam hati kita siapa yang tahu? Timu yang maka ada wak dampak lagi, tapi kau si dupai, si garu-garu, makerikir. Jadi memberi maaf itu susah. Hanya Allah yang mampu memberi maaf kepada hambanya ketika melakukan kesalahan. Selesai. Itu hanya Allah. Tapi kita manusia biasa, ya Tuhan aku ampa ya kutan kata mulai yero, itu yang luar biasa. Makanya di Allah Ta'ala, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adzan. Perkataan yang baik dan memberi maaf itu khairun min sadaqatin yatba'uha adzan, lebih baik daripada bersedekah yang diikuti dengan menyakiti perasaan orang. Artinya yang kuat kata denul ledik napau ada majah denul le maraja dampang ibadat rupa tahu ayat kuna mengasih dekat yang ku menyakiti perasaan orang. Itu sedekah. Jadi pak bere ibu bapak yang ku tak bering ya gagata tetapi tempat diri yatimna tauwe ajaklah aja tak beri. Ucapkan saja kata-kata baik itu lebih baik dari itu. Memberi maaf saja itu lebih baik dari itu. Kami kata wakoro pak. Angka tu kami minta lo bolana. Nalesat, nale duit 10 sebu. Maka dah tania tu nasa ikut tu akriswa tu dia kami lap. Itu namanya dia memberi tapi dia menyakiti orang. Atau di lampu merah ada anak dia kasih bahkan banyak dia kasih 50.000 tetapi dia lempar keluar. Dia memberi tetapi menyakiti orang. Jadi makanya Allah Ta'ala qaulun ma'ruf wa maghfirah yakode mulai tamak waru aja nang walengi. Cukup kita usap kepalanya. Kita doakan, saya doakan nak mudah-mudahan kau dapat rezeki dari Allah. Itu jauh lebih baik daripada kita memberi tetapi menyakiti. Di ayat sebelumnya itu jauh lebih baik daripada bilman, dari jauh lebih baik yang seperti itu ibu bapak daripada kita memberi tapi itu lelek curitan.
Nali mak beli na bantu padan na rupa tahu tapi tu lele curita. Enggak balik bolana. Mindra tui makadai ka mindrangi ka duita. Tabantu ka. Karuna sa kanurita ko Makassar bilu maktat magkamaja na di gaga. Dui pa si sana berhasil ya na balik bolana menjadi sarjana lele ni curita. Coba na sa taniya mindrangi biasa itu dia sarjana anak-anak ubi. Dia memberi, dia membantu orang tetapi menyakiti perasaan orang. Jadi makanya Allah Ta'ala qaulun ma'ruf wa maghfirah, berkata baik atau memberi maaf itu jauh lebih baik. Yang mana memberi maaf dalam kaitannya dengan sedekah. Kama dari kamakai Bapak. Angkat tahu lo minta-minta aku belata. Kita kasihlah dia uang 2.000. Kamu dari itu tuan kata motor dikasih jaring itu 2.000 di sana jaring 2.000 tapi mana iro maka atuh kana saya tahu sikit nih kaya baga bulan 2.000 nih yang kalinya apa ya kau kata makoro tim tak budak tu Makassar atau bagaimana ya ku tabali wi maka dah abu wale pula kutu. Masuk lagi ke situ khairum min sadaqah lebih baik ya kau kata makur model nanya dari masuk qaulun ma'ruf wa maghfirah kita memaafkan dia dengan ucapannya itu jangan dibalas lagi wallahu ghaniyun halim wallahu ghaniyun halim ya rukun Allah Ta'ala ibu bapak puang sogi itu bunga mataran kaya jadi aja lalu tuh makada ya nasa dong masuk bagaku nasi untuk bunga Allah Ta'ala nasabah bunga Allah Ta'ala enggak bukan karena Allah butuh sama kita Allah maha kaya sungguh bunga Allah Ta'ala jadi ketika kita bersedekah menyumbang ke masjid bukan untuk Allah untuk idimatu bukan untuk Allah Allah maha kaya. Halim itu penyantun. Jadi ya rupang Allah Ta'ala sugi magala to mak bere piatana. Jadi bukan untuk Allah kita melakukan amal kebaikan seperti sedekah bukan untuk Allah. Namo silino tahu dia gaga masjidekah dia gaga berkimpat tetap matui sugi pun Allah Ta'ala. Dia gaga pengaruhna dengan apa yang kita lakukan. Namo silino tahu dia dah sempajang tentang motoy pengalatan puang. Tak, dia apa ada ini komelo pemilihan tahu maka dah mereka menjadi sarudin. Tanya sarudin arif ya, sarudin. Sarudin melo menjadi pejabat misalnya menjadi bupati. Jangankan sedunia si dimo si krab dia gak tahu pilih. Tidak bisa. Tapi yang pengalatala silino tahu dia nak sempaja tetap mau dia pengalatala puang. Silino tahu dia gaga masih dekat dia gaga masumbang tetap mau pengalatala sugi. Wallahu ghaniyyun halim. Ayat berikutnya makanya pengalatala ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sinin na tahu mata pahami ibu bapak yaitu di dalam Al-Qur'an ketika Allah memulai ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu itu pasti berat pasti mewatangi buga bundina ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam pasti mempuasaikan mewatan sama dengan ini ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sinin na tahu betapa aja mubatalkan apalan nasi sedekah memenang nasi bawai bil manni wal adha turi tepui turi paui kubura masih sedekah wal adha turi yang katuku pura kumakbiri pura masih sedekah tapi diikuti dengan menyakiti orang yang diberi.
Sedekah kita ada ibu, bapak. Ya kau wiringi teh bantuan misalnya 10.000, 20.000, sedekah kita iya. Tetapi apa yang kita dapat dari sedekah itu nol. Ketika kita menyebut-nyebut atau bil manni wal adha atau mengikuti dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang seperti itu kata Allah, pada ilona ko engkau tahu masih dekat, tetapi ria'an nas melo mi puji kepada daripada. Sama dengan orang ketika beribadah salat dia menyumbang di masjid, terutama ke melo pemilihan. Tapi saya yakin di masjid ini akan menolak sumbangannya seperti itu. Melo pemilihan, masukkan karpet dan seterusnya. Yang seperti itu kan ria'an nas. Dia ingin dipuji oleh orang dan karena ada keinginan yang dia inginkan dari apa yang dia lakukan. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Perumpamaan dia tidak termasuk orang yang beriman pada Allah dan pada hari kiamat. Apa kata Allah dalam ayat ini? Perumpamaan orang-orang yang bersedekah seperti itu, berinfak seperti itu, memberi seperti itu, padai launa sidie batu malepa, dia sedairu batu malepa yang angka tanah, terus datang hujan lebat. Kira-kira tanah yang ada di atas batu itu masih ada yang tinggal? Tidak. Jadi yang masih dekat mas sumbang itu bil manni wal adha, diiringi dengan disebut-sebut atau menyakiti orang yang menerimanya, sama dengan itu. Ada tanah di atas batu licin lalu turun hujan habis Pak. Tidak akan ada yang tertinggal. Makanya jangan heran nanti di hari kemudian banyak orang yang rajin bersedekah ketika hidupnya, ketika di hari kemudian tidak ada satu pun pahala sedekah yang dia terima. Kenapa? Cakup mana ngiru apalannya sedekahnya? Kenapa? Itu tadi bil manni wal adha. Ayat berikutnya, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ya tosi akal rapangan nasab pengalataran. Ya kau angkat tahu masih dekat mabere ibtigha'a mardatillah. Tetapi yang dia kejar adalah riuna Allah Ta'ala. Itu kebalikan Dendre yang ayat sebelumnya. Ya terus ya kalapangan ya kau nggak tahu makbiri karena mardatillah dia mengejar riun. Karena ingat ibu bapak, ia tu ini wadingi matu pas salama ke sumunin aku Allah Ta'ala dan dia tu amalan tadi. Kesingi pahat tadi amalan. Agak pelik ya ku talolongi riun aku Allah Ta'ala salama itu. Jadi ketika kita memberi masumbangi ibtigha'a mardatillah, apapun yang kita lakukan masempajangi mapuasa ki ibtigha'a mardatillah, yang kita kejar itu adalah ridhanya Allah. Aja lalu kigaga masumbu-sumbu mak bangka-bangka mak kena mega ni puasa mega ni sempajak kurang ngalo majelis taklim tamat tak matu suruh kau pilih mami lagi. Tidak bisa. Ada orang dulu ibu bapak, ada orang diceritakan dalam satu riwayat itu 500 tahun umurnya, bukan 500 tahun umurnya, 500 tahun lamanya dia beribadah kepada Allah. Ya ini kan si agak urutan. Dia beliau itu 500 tahun namanya. Dan dia betul-betul fokus ibadah. Dia pasti garu-garu pak kasibian nasi bawa ibadahnya. Dia betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi diceritakan di akhirat kemudian nanti dipersilahkanlah orang itu. Maka Allah Ta'ala ayataku udhulul jannata bini'mati. Silakan masuk dalam surga dengan nikmatku, dengan ridhaku, silakan masuk surga. Ya Allah Ta'ala protes kepada Allah.
Maka dia, ya Allah, saya tidak mau masuk surga dengan ridhamu, saya tidak mau masuk surga dengan nikmatmu. Maka dia Allah Ta'ala jadikan pada ilmu. Nah, karena saya ingin masuk surga dengan amalku, ya Allah. Karena saya sudah beribadah kepadamu, menyembah kepadamu, ya Allah, 500 tahun lamanya. Jadi saya mau masuk surga, ya Allah, dengan amalku dari 500 tahun saya beribadah itu. Maka dia Allah Ta'ala lagi mereka, kau yang jadi hakim. Jadi sifat karai pun Allah Ta'ala si bawa atai malaikat eman jadi hakim. Insya Allah jujur ku malaikat untuk jadi hakim. Jadi ku hakim di Indonesia dia bisa. Sampai guru. Tapi dia urusan tadi. Luar biasa. Datanglah malaikat. Maka dia pun Allah Ta'ala pasti timbangi. Siaga egan napa penyama pura weringi itu atakku si bawa amalan napa kasihan 500 tahun etan ditimbang lah. Pahala amal 500 tahun nikmat Allah pasti timbang. Napa ini nikmat pak kita? Sudah dibayangkan yang pada ni muru-muruku pakai kacamata pinapu di baca. Semua ini dari kecil gratis. Nah, ini Allah Ta'ala ini kenapa kemana? Itu nikmat. Nah, peserta yang keluar masuk itu, ya kalau di rumah sakit, kalau sesak napas itu keluar rumah sakit, tapi pasang iro alat oksigen, itu tak pada bisi di juta Pak, Bu. Lah bisi di juta biasa, dia bisa nganggu koi. Kalau mertua saya itu sesak napas, kalau di rumah sakit pasti sudah lebih sedikit. Itu satu kali. Semua itu gratis. Dari kecil kita dikasih oleh Allah gratis. Napa ini nikmat pak kita iwiringi ruatai pula di Allah Ta'ala lebih matana ni naya apalanna pak kasihan 500 tahun itan. Penglihatan dia pigaga paling kali nggak ya dia pigaga pokoknya baru nikmat penglihatan. Makanya jagailah lo ipak kita kabui. Jaga pendengaran kita, gunakan di jalan Allah. Kenapa? Karena itu nikmat yang luar biasa. Jadi napa ini mapa kita lebih matana ni nanya pak kasiwia apalana pak kasiwia 500 tahun itan. Lalu tersungkurlah hamba itu memohon ampun kepada Allah, ya Allah. Saya sadar ya Allah. Saya mau masuk surga dengan nikmat ya Allah. Saya mau masuk surga dengan ridha ya Allah. Saya tidak bisa masuk surga dengan pahala. Makanya saudara yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan saat ini untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah mudah-mudahan Allah meridai kita semua, khususnya kepada saudara-saudara saya tuan rumah. Saya mohon maaf nih karena baru muncul lagi. Baru muncul. Sebenarnya almarhum itu sudah panggil saya, sudah 2 kali menghubungi saya di akhir-akhir hidup beliau, tetapi saya selalu tidak punya kesempatan, ya. Karena lamanya saya baru masuk ya. Saya heran Pak melihat masjid karena baru saya masuk ya, masih yang keluarga saudara. Mater lu kacek di luar tas, minta sih kak masih silap P2. Jadi yang kedua kak minta. Sebelum saya masuk mesti saya telepon teman saya. Ada apa yang terjadi? Wasang mak tahu si salah. Magina 2 masih. Ternyata ya masih pada isele. Jadi pasti lang ada ku dito kajinan lagi tahu ibu kampung mana ka 2 masih silap P. Mater lu kaluatan kasih. Telepon yang gue tahu, saya telepon teman saya, ada teman saya Muhammad Kasim orang Pondrom, Tolja, kerap, di Iseling masih dah alhamdulillah. Saya kira ini mudah-mudahan Allah meridai kita semua, mudah-mudahan Allah memberi bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita bisa tetap melanjutkan kajian tafsir kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.